Lokasi Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah, antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Lokasi kerajaan Kalingga masih diperdebatkan karena keterbatasan sumber sejarah. Selain berita di Cina, tidak banyak cerita maupun tradisi lokal yang menyebut tentang kerajaan Kalingga. Ada dua penafsiran tentang awal terbentuknya kerajaan Holing, yaitu A. Hipotesis tentang kerajaan Mandala Holing. Sejak zaman dahulu sudah dikemukakan bahwa di Simangambat terdapat reruntuhan Candi Siwa atau Hindu dari abad ke-8 yang terletak di Sumatera yang mereka namakan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Candi tersebut jauh lebih tua dari candi-candi di Portibi atau Padang Lawas yang menurut perkiraan para pakar dibangun pada abad ke-11. Besar kemungkinan orang Hindu datang ke Mandailing yang terletak di Suwarna Dwipa adalah untuk mencari emas. Orang Hindu yang datang ke wilayah Mandailing berasal dari negeri atau kerajaan Kalingga di India. Oleh karena itu, mereka disebut orang Holing atau orang Koling. Ada kemungkinan mereka masuk dari daerah Singkuang. B. Kerajaan Kalingga atau Holing didirikan oleh orang India. Apabila melihat dari namanya, kerajaan Kalingga atau Holing kemungkinan didirikan oleh sekelompok orang India yang mengungsi dari sebelah timur India ke Nusantara. Dugaan ini didasarkan pada laporan tentang penghancuran daerah Kalingga di India Raja Harsja, orang Kalingga yang tersisa melarikan diri ke luar negeri. Sistem pemerintahan. Raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima. Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata, sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi itu. Akan tetapi, pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang berjalan-jalan menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi, atas usul persidangan para menteri, hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya Ratu Sima. Ia tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Konon sepeninggal Sima, Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara atau dikenal dengan nama Bumi Mataram, di bawah Sanaha, yaitu cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, di bawah Dewa Singa. Sanaha menikah dengan Bratasenawa atau Sana, yaitu raja ketiga kerajaan Galuh, yang melahirkan Sanjaya. Sanjaya kelak menikahi putri Dewa Singa bernama Dewi Sudiwara yang melahirkan Rakai Panangkaran, raja kedua kerajaan Medang atau Mataram kuno. Sistem perekonomian. Kehidupan perekonomian masyarakat kerajaan Kalingga atau Holing berkembang pesat. Masyarakat kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan pada suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pada pasar itu, mereka mengadakan hubungan dengan teratur. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat lainnya diantaranya bercocok tanam, menghasilkan kulit, penyu, emas, perak, cula badak, dan gading, serta membuat garam. Kehidupan masyarakat Holing tentram. Hal itu disebabkan karena di Holing tidak ada kejahatan dan kebohongan. Berkat kondisi itu, rakyat Holing memperhatikan pendidikan. Hal itu terbukti dengan adanya rakyat Holing telah mengenal tulisan dan ilmu perbintangan. Kehidupan agama. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang sangat terpengaruh oleh ajaran Buddha. Oleh karena itu, Holing menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Holing memiliki seorang pendeta yang bernama Jana Barada. Hal itu menyebabkan masyarakat Holing mayoritas beragama Buddha. Pada suatu hari, seorang pendeta Buddha dari Cina berkeinginan untuk menuntut ilmu Holing. Pendeta itu bernama Hou Eining. Ia pergi untuk menerjemahkan kitab Hinayana dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Akhir kerajaan. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Sepertinya kerajaan ini tidaklah hancur atau runtuh, tetapi setelah Maharani Sima meninggal di tahun 732 Masehi,
Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram. Pada tahun 752, Kerajaan Holing menjadi wilayah taklukan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas. Ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang di Jawa Tengah. Bertuliskan huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta. Isi prasasti menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut dinamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, kendi, kapak, kelasangka, sakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Prasasti Sojomerto. Ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Rebo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno, berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi, bersifat keagamaan Siwais. Si prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Salendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badarawati, sedangkan istrinya bernama Sampila. Profesor Dr. Boseri berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Salendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan panjang 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris yang sebagian barisnya rusak terkikis usia. Candi Angin. Candi Angin terdapat di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Karena letaknya yang tinggi tapi tidak roboh terkena angin, maka dinamakan Candi Angin. Menurut para penelitian, Candi Angin lebih tua daripada Candi Borobudur. Bahkan ada yang beranggapan kalau candi ini buatan manusia purba, dikarenakan tidak terdapat ornamen-ornamen Hindu-Buddha. Candi Bubrah. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah adalah salah satu candi Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di antara Percandian Rara Jonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan Bubrah karena keadaan candi ini rusak atau bubrah dalam bahasa Jawa sejak ditemukan. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno, satu periode dengan Candi Sewu. Candi ini mempunyai ukuran 12 meter x 12 meter, terbuat dari jenis batu andesit dengan sisa reruntuhan setinggi 2 meter saja. Saat ditemukan masih terdapat beberapa arca Buddha, walaupun tidak utuh lagi.